Halo kawan-kawan semua, berjumpa kembali dengan Pak Rikeset. Hari ini kita masih berada di ujung timur Indonesia. Ya, kita berada di Merauke. Untuk di perjalanan kali ini kita memulai awal dari depan pelabuhan umum. Untuk mengelilingi di daerah Merauke kita menggunakan mobil ya. Jadi sayang sekali untuk di view-nya kita dari samping saja. Kalau memakai motor kan lebih leluasa sebenarnya, tapi dikarenakan dengan kondisinya jadi kita menggunakan kendaraan mobil untuk mengelilingi di daerah Merauke. Seperti apa untuk suasana di daerah ujung timur Indonesia ini, kita nikmati untuk di perjalanan kali ini ya. Jadi seperti ini untuk di view-nya kita di samping sebelah kiri seperti ini. Jadi di daerah Merauke ini menjadi kabupaten terluas di Indonesia ya, seperti itu. Dan di sini kan menjadi provinsi, ibu kota provinsi di Papua Selatan, nah, seperti itu. Dan untuk di sini kan juga perbatasan dari Papua Nugini. Dan di daerah Merauke di sini juga memiliki luas wilayah kurang lebih itu 45.071 km persegi dan didominasi oleh dataran rendah, sabana serta sungai-sungai besar seperti Sungai Maro, Sungai Bian. Dan iklim di sini kan iklimnya kemarau dan hujan yang cukup jelas ya, dengan topografi menyerupai kawasan utara Australia seperti itu. Jadi di sini itu kalau pagi itu sangat dingin banget, malam mulai menginjak malam itu hawanya itu dingin ya. Sudah beberapa hari seperti itu kondisinya di Merauke. Destinasi wisata itu banyak sekali di sini. Tugu Sota. Yang pertama itu monumen yang menandai titik batas wilayah paling timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Kemudian untuk yang di kedua itu Taman Nasional Wasur, kawasan konservasi yang menjadi habitat bagi flora dan fauna endemik seperti rusa, kasuari, dan walabi atau kanguru kecil. Ini kan jaraknya sangat dekat banget ya. Kalau menuju ke Australia itu cuma beberapa mil aja jaraknya di Australia sebelah utara. Dan di sini juga untuk di budayanya juga merupakan memiliki wilayah adat dari suku Marin atau Anim. Kehidupan antar etnis di daerah ini berjalan dengan harmonis seperti itu dan damai, dan sangat populer dalam lirik lagu nasional dari Sabang sampai Merauke seperti itu ya. Nah, di sini untuk di kondisinya juga banyak orang dari Jawa, Sulawesi seperti itu banyak sekali di sini juga. Sumatera juga ada. Sebelum melanjutkan perjalanan kita belanja ke toko dulu ya. Kita lihat harganya, jaraknya jauh apa enggak sama harga di Jawa. Oke, kita sudah selesai belanja ya. Dan untuk di harganya juga hampir kayak di Jawa. Selisihnya itu tidak terlalu banyak untuk harganya seperti itu. Semacam kayak di sembako, kayak beras juga itu hampir imbang ya harganya dari kalau dari Jawa dibandingkan di Jawa sama sini itu hampir imbang harganya seperti itu. Dan untuk di kebutuhan pokok lainnya juga harganya hampir sama. Jadi untuk di perbedaannya itu tidak drastis banget, lebih stabil lah untuk harganya. Untuk di
kayak semacam yang mahal itu kayak semen. Kita tadi coba cari informasi itu kayak harga semen itu agak lumayan tinggi untuk persaknya di daerah sini seperti itu. Dan untuk di daerah sini juga untuk bahan bakar juga langka ya Wan ya. Jadi kalau untuk antrian kendaraan truk menuju ke SPBU mengantri bahan bakar semacam kayak persamaannya solar, itu juga harus menunggu di sekitar kurang lebih itu di 2 hari sekali baru ada pelayanan. Jadi agak lumayan langka di sini untuk di bahan bakar. Oke, kita lanjutkan lagi untuk di perjalanan kali ini ya. Seperti ini sekilas untuk di jalan, bukan poros ini Wan ya, masih di jalan-jalan agak di dalam ya. Ini kita sudah mulai memasuki di jalan poros di lampu merah. Kita ambil arah yang ke kanan seperti ini. Jadi kalau di sini untuk di perkotaannya lumayan lenggang untuk di jalannya seperti ini. Jadi jalan poros ya, hitungannya juga lumayan cukup maju ya Wan ya. Di sini ya sudah mulai berkembang di daerah Merauke ini. Untuk di daerah pembangunannya juga sudah mulai bagus-bagus, dan di sini juga untuk harga tanah lumayan mahal juga. Prospeknya mungkin untuk kedepannya lebih bagus seperti itu. Dan di sini kalau untuk ke Jayapura itu juga aksesnya agak susah ya. Kebanyakan itu menaiki pesawat dari Merauke ke Jayapura seperti itu. Dan di sini juga ada swalayan di sebelah kiri ini. Lumayan rame untuk kotanya juga seperti ini. Ya, untuk di sepanjang perjalanan kali ini juga lumayan banyak ya Wan ya. Untuk toko-toko yang berada di sebelah kiri dan kanan, kemudian untuk perlengkapan alat-alat bengkel semacam seperti itu, dan swalayan toko bangunan juga lumayan banyak banget di sini. Ini di Jalan Poros Raya Mandala. Seperti ini situasi dan kondisinya. Yang di sebelah kiri ini ada Kodim. Ini luas banget Tuhan ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan di Jalan Raya Mandala dan sekitarnya. Untuk yang di sebelah kiri kita sudah mulai memasuki di daerah Pomdam Mandala Trikora. Untuk yang di sebelah kiri ini juga ada kayak kios-kios juga ya, ruko-ruko di sebelah kiri ini. Kita berhenti di lampu merah. Ini di kalau arah ke kiri ini di Jalan Para Komando, ini bisa ke Masjid Raya ya Wan ya, di daerah Merauke. Nanti kita ambil arah ke lurus dulu, kita menyusuri di Jalan Raya Mandala. Seperti apa untuk di suasananya. Oke, ini masih menunggu agak lumayan lama ya Wan ya untuk di rambu lalu lintas di sini, walaupun agak lenggang tapi ya di sini tertib untuk berkendara di jalan. Oke, kita sudah mulai berjalan. Seperti apa untuk yang di sebelah kiri ya, ini di Jalan Para Komando yang tadi. Kita ambil arah yang lurus dulu.
sepanjang di Jalan Raya Mandala ini juga lumayan ramai banget ya. Tuh yang di sebelah kiri ada bengkel, kemudian ada showroom dari Suzuki juga, ada bank di sini, sangat lengkap dan besar-besar juga di daerah sini untuk gerainya atau di showroom-showroomnya seperti itu ya. Oke, kita menyusuri lagi. Untuk yang di sebelah kiri sini ada SD YBPK Santo Agustinus Bambu Pemali, luas banget ya untuk di lahan SD ini. Oke, kita lanjut. Juga ada showroom motor juga, sangat ramai banget di Jalan Raya Mandala ini. Dan kita gaskan lagi untuk di jalan berikutnya ya. Setelah dari Jalan Raya Mandala kita pindah lagi ya untuk menyusuri di Jalan Ahmad Yani. Yang untuk di sekarang ini kita sudah mulai menginjakkan di Jalan Ahmad Yani, dan di sini juga di dekat lingkungan Bandara Mopahhewan ya. Kita telusuri lagi untuk yang di Jalan Ahmad Yani ini. Kita berhenti di perempatan. Jadi ini untuk arahnya kalau ke bandara posisinya arah ke kanan. Kalau untuk yang di kantor-kantor instansi ini arahnya lurus ya, seperti itu. Dan kita nanti ambil arah yang lurus saja. Kita nanti melewati di daerah kantor bupati. Seperti ini untuk di view-nya di lampu merah atau di perempatan yang kita berhenti di sini di Jalan Ahmad Yani di dekat bandara. Oke, untuk yang di sebelah kiri ini juga ramai juga untuk lalu lintas atau orang-orang yang berkendara. Sudah lampu hijau, kita gaskan lagi. Ini kalau sebelah kiri ini di Jalan RE Marta Dinata. Kita ambil lurus di Jalan Ahmad Yani. Di sebelah kanan. Ini di bandaranya ya. Seperti itu. Ya, untuk yang sebelah kiri ini sudah memasuki di kantor-kantor instansi. Ini ada di kantor DP 3AP 2KB. Kemudian kita belok ambil arah ke kiri. Ini sudah mulai memasuki di kantor Bupati Merauke. Ya, seperti ini untuk di kantor bupatinya ya, Pak. Luas banget. Di sini
sini juga ada monumen kapsul yang di sebelah kanan, cuma kita posisinya kan berada di sebelah kiri, jadi ya tidak terlihat teman ya. Ini ada Polrestabes Merauke. Kemudian ini dengan kantor DPR juga berjejer seperti ini untuk di kantor DPRD di daerah Kota Merauke. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh ya, untuk di jalan kita ini memasuki di Jalan Brawijaya. Seperti ini ya, untuk situasi dan kondisinya. Kita sudah mulai memasuki di pertigaan ini ya. Jadi kalau untuk arah ke kanan ini di Jalan Pemuda, kita ambil yang lurus dulu di Jalan Brawijaya. Itu yang di sebelah kiri. Ini juga ada apotek dan ATM juga ada di sini. Kemudian dealer juga ada, dealer kendaraan. Seperti ini untuk situasi dan kondisinya yang di Jalan Brawijaya setelah dari kantor Bupati. Rame juga ya Bang Jo. Ini termasuk di Jalan Poros juga untuk di Jalan Brawijaya ini. Yang di sebelah kiri ini juga ada kayak swalayan ya Bang ya. Swalayan besar banget juga di sini. Ramai pokoknya di Merauke ini, keren juga untuk misalnya untuk kawan-kawan yang mau traveling ke sini. Kalau untuk perlengkapan saya kira cukup lengkap banget di daerah Merauke ini kalau untuk kebutuhan. Oke, kita lanjutkan. Di sebelah kiri juga ada showroom besar ya Bang ya. Seperti ini. Dan di sini juga untuk kendaraan di Jalan Brawijaya tidak terlalu padat juga untuk yang berkendara di sini. Hitungannya masih lengang dan jalannya juga lebar ya Bang di jalan ini. Untuk yang sebelah kiri ini juga ramai banget. Apa ini? Ada counter HP juga di sini. Yang untuk di Jalan Brawijaya ini kalau kita lurusin terus ini di bundaran Tugu Libra ya Bang ya. Sayang sekali kita tidak bisa melihat ke depan, kita lihatnya dari samping saja. Jadi kalau dari Tugu Libra ini kan simpang 4 atau bundarannya itu. Jadi kita nanti ambil arah ke kiri, ini sudah memasuki di lampu merah. Kita memasuki di Jalan Para Komando yang tadi. Kemudian untuk yang di kanan ini di Masjid Raya Al-Aqsa. Seperti ini Bang ya, untuk yang di sebelah kanan. Ya, setelah dari Masjid Raya kita ambil ke kanan tadi ya Bang ya. Kita memasuki di Jalan Prajurit 2. Kita memasuki di gang-gang kecil. Tapi ya ramai juga untuk kondisinya di jalan ini seperti itu. Kita masuk di perkampungan, hitungannya seperti itu untuk di jalannya. Ya, ini masih ada lahan-lahan juga, lahan-lahan kosong yang di sebelah kiri di Jalan Prajurit 2. Setelah dari sini kita ambil arah yang ke kanan. Untuk yang di depan ini ada kantor Samsat di daerah Merauke. Kemudian untuk yang di sebelah kiri ini ada BWS Merauke dan ini bersampingan ya Bang ya. Ada juga kantor ASDP, Angkutan Sungai dan Penyeberangan. Oke, setelah dari sini kita ambil arah yang ke kiri, ini di Jalan TMP Trikora. Seperti ini untuk situasi dan kondisinya. Ini ada angkutan juga yang melayani di daerah sini.
Apakah di sini ada angkutan online? Ada. Jadi untuk kawan-kawan yang mau jalan-jalan ke sini, jangan khawatir kalau untuk jalan-jalan di daerah Kota Merauke itu ada kendaraan online seperti itu Yohan ya. Jadi nggak bingung-bingung mau jalan kemana, mau kemana, udah ada. Untuk yang di sebelah kiri ini ada pasar Manggung, salah satu pasar yang terbesar Yohan ya di daerah Kota Merauke. Ya, untuk di jalan ini kita juga masih sama di jalan TMP Trikora. Ya, kita ceritanya ini mau cari makan ya, ya. Seperti apa untuk kulinernya di Merauke untuk rasanya, tapi kita lidah-lidah Jawa. Kita cari apa nanti nanya ya, kalau ada di sebelah kiri nanti ada warung makan, kita cari-cari bakso apa makanan khas Jawa ya, seperti itu. Kita jalan dulu untuk di jalan TMP Trikora ini ada apa aja, kita cari kuliner. Ini jaraknya agak jauh dari pasar Wambangu tadi, sekitar 1-2 kilo ya. Untuk yang sebelah kiri ini ada bakso, kita cek dulu ya, kita makan di warung bakso Ngalam. Ya, oke, setelah kita cari makan, jadi di sini untuk cita rasanya itu juga mantapol ya, dan harganya pun tidak mahal banget, hampir imbang harga sama di Jawa itu. Masih mahalan di daerah-daerah kayak di Wedan, di Obi itu mahalan. Mendingan di daerah Merauke ini agak murah banget untuk harganya. Oke, sekian dulu untuk di perjumpaan kita kali ini ya. Dari ujung timur Indonesia. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menonton video Parikesit mulai awal sampai di akhir. Dan jangan lupa juga di video Merauke waktu di pelabuhan ya, bisa dilihat videonya. Sekian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Dan kita jumpa lagi di video-video lainnya.